Ketemu lagi dengan Bidan Dian Permasari. Di sini kita akan membantu ibu-ibu sekalian yang memiliki masalah kulit belang-belang pada bagian paha, perut pada saat masa hamilnya atau yang dikenal dengan istilah stretch mark. Beberapa waktu yang lalu beberapa teman menanyakan mengenai masalah garis belang-belang atau garis putih atau ada yang garis kemerahan yang muncul pada saat masa kehamilannya. Dan hal ini sebenarnya sangat wajar dan sangat fisiologis terjadi pada ibu hamil. Karena kenapa? Stretch mark ini bisa muncul pada saat hamil, apalagi pada saat usia kehamilan sudah memasuki kehamilan yang cukup bulan atau kehamilan yang sudah terlihat perut membesar, terutama khususnya di trimester kedua. Nah, pada saat ini perut mengalami peregangan yang cepat akibat dari ukuran janin, ukuran rahim yang semakin membesar. Di sini si perut kita mengalami peregangan yang cepat, yang lonjakannya lebih cepat, sehingga dengan peregangan tersebut si perut mengalami yang namanya stretch mark. Karena peregangan otot-otot ini sehingga membentuk terjadinya perubahan warna kulit atau bentuk struktur yang tidak rata lagi, sehingga membuat rasa kepercayaan diri terhadap ibu menjadi berkurang. Kok terjadi belang-belang begini? Nah, itu adalah bentuk hasil dari perkembangan bayi ibu atau perkembangan rahim ibu yang artinya menuju ke arah normal. Perlu diwaspadai ya, karena ini berkaitan dengan estetika atau berkaitan dengan penampilan. Perlu disiasati bagaimana cara untuk mengatasi agar stretch mark ini dapat diredakan atau dapat dicegah dan dapat diatasi. Apa saja itu? Yuk, saksikan terus video penjelasan saya. Stretch mark dibedakan menjadi dua, yaitu stretch mark alba dan stretch mark rubra. Kalau stretch mark alba itu adalah stretch mark yang berwarna putih. Nah, ada bagian garis-garis putih di perut, paha, kemudian lengan biasanya muncul. Nah, itu disebut dengan stretch mark alba. Dan ada yang disebut dengan stretch mark rubra yang biasanya ke arah lebih kemerahan atau lebih kecoklatan. Nah, di situ biasanya terjadi juga di bagian lipatan paha, di bagian perut ibu, dan bagian bokong belakang. Nah, itu dari estetika, ibu melihatnya sendiri itu dapat menurunkan rasa ketidakpercayaan dirinya. Tetapi tidak apa-apa, karena itu masih fisiologi dan masih bisa untuk dihindari atau diatasi dengan beberapa cara berikut ini. Biasanya pada usia kehamilan trimester 2 berkaitan dengan perubahan hormon, maka biasanya ada tanda gejala bahwa rasa tubuh atau bagian kulit ibu hamil lebih sensitif. Biasanya ada keinginan, ada sensasi gatal yang lebih, sehingga ada refleks untuk ingin menggaruk bagian perut, bagian paha, bagian tangan, karena itu berkaitan dengan perubahan hormonal. Jadi harapannya pada saat ada rasa gatal yang datang, di sensasi gatal yang datang di tubuh kita, harapannya kita jangan menggaruk sedemikian kerasnya, cukup kita usap-usapkan saja. Nah, pada saat proses atau masa kehamilan, diharapkan kuku ibu hamil itu tidak panjang-panjang, dilakukan pemotongan kuku secara rutin, karena khawatirnya apabila saat rasa sensasi gatal tersebut datang, kita secara refleks, secara tidak sadar menggaruk dengan keras karena saking tidak nyamannya, sehingga kalau dengan digaruk keras menimbulkan sensasi yang enak gitu. Tanpa disadari itu yang dapat memunculkan timbulnya adanya stretch mark. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita agar dapat selalu menjaga kelembaban kulit pada saat hamil. Karena stretch mark tersebut biasanya muncul pada saat kondisi tubuh ibu hamil dalam keadaan yang kurang lembab, sehingga elastisitasnya juga berkurang. Lakukanlah pemijatan atau pengusapan dengan menggunakan minyak-minyak yang alami, minyak-minyak nabati seperti
minyak zaitun, minyak bunga matahari atau olive oil, atau moisturizer yang sifatnya non-allergenik atau tanpa dengan bahan-bahan yang membahayakan kulit ibu dan membahayakan janin ibu. Jadi gunakan pelembab yang sifatnya lembut dan soft yang aman untuk permukaan kulit ibu. Jadi setelah mandi wajib dilakukan pengolesan dengan menggunakan minyak zaitun atau minyak bunga matahari bila ibu tersedia di rumah, atau tidak dengan menggunakan moisturizer yang aman, yang bebas dari bahan-bahan yang dapat berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi ibu di dalam rahim. Nah, yang berikutnya adalah sebaiknya ibu hamil tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi albumin atau agar dapat membantu pembentukan kolagen di dalam kulit ibu. Nah, di mana saja ibu dapat memenuhi asupan albumin tersebut? Tentunya ada di putih telur, kemudian di ikan-ikanan, di sumber protein hewani, kemudian ada di susu. Nah, bisa ibu manfaatkan, bisa konsumsi secara rutin, tidak berlebih, sehingga membantu elastisitas dan kelembaban kulit ibu. Nah, yang berikutnya adalah konsumsi jumlah air yang cukup atau air mineral yang cukup setiap harinya. Minimal 2 liter harus terpenuhi agar tubuh kita tetap sejuk, kemudian kulit kita tetap lembut, tidak kekurangan dehidrasi atau tidak kekurangan air, sehingga memiliki cahaya yang bagus dan tidak berisiko terjadinya streak mat. Dan yang berikutnya adalah ibu hamil diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi vitamin A, C, dan E. Vitamin A ini bagus untuk membantu pembentukan sel-sel kulit, kemudian vitamin C bagus juga untuk membantu antioksidan atau regenerasi kulit, dan yang vitamin E juga sangat bagus sekali untuk kecantikan kulit, agar kulit lebih bercahaya, kulit lebih elastis, dan kulit lebih lembut. Di mana saja ibu dapat memperoleh asupan vitamin A tersebut, A, C, dan E tersebut? Tentunya ada di berbagai macam makanan yang bisa ibu manfaatkan di sekitar lingkungan ibu. Salah satunya ada di tomat, alpukat, kemudian stroberi bila ada, atau buah-buahan segar yang mengandung vitamin tersebut, jeruk, jambu, kemudian semangka, dan apel banyak mengandung zat-zat tersebut. Jadi harus rutin setiap ibu hamil mengkonsumsi buah-buahan setiap hari untuk membantu menjaga elastisitas dan kecantikan kulitnya agar terhindar dari streak mat. Nah, perlukah ibu hamil menggunakan pelembab khusus agar tidak terjadi streak mat, atau pemutih khusus agar tidak terjadi streak mat? Di sini juga ibu harus memikirkan keuntungan daripada keuntungannya lebih besar, atau efek bahaya atau efek side effect-nya yang lebih besar. Untuk itu ibu sebaiknya melakukan konsultasi lebih dalam dan lebih banyak kepada dokter spesialis kulit untuk pemilihan krim kulit atau yang disebut dengan skincare yang aman untuk ibu pada saat hamil. Jangan sampai ibu cantik tetapi janinnya akan mendapatkan resiko yang banyak terhadap zat-zat yang digunakan pada saat hamil, terutama pada saat yang bertujuan mengurangi atau mencegah terjadinya streak mat. Jadi lebih paham lagi dan lebih cerdas lagi dalam memilih skincare. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber kekayaan alam untuk membantu mencegah streak mat. Bisa ibu menggunakannya dengan manfaat lidah buaya yang memiliki kandungan yang juga bagus untuk kelembapan dan membantu untuk meningkatkan elastisitas kulit ibu. Demikian pembahasan mengenai streak mat. Semoga ibu hamil tetap nyaman menikmati kehamilannya. Jangan lupa subscribe dan tonton terus channel saya, Bidan Dian Pramasari. Salam Rahayu.